Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLT Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Ya semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di sini saya sebenarnya senyumnya ini sedikit terpaksa ya. Karena inverter yang biasanya saya gunakan sehari-hari, inverter Kenika Oren yang katanya badak itu sekarang sudah nggak mau nyala lagi ya. Saya pun heran kenapa lah ini ya. Nah, kronologinya ini karena saya nggak di rumah ya. Kronologinya itu ada petir yang besar dan tiba-tiba lampu di rumah itu mati. Sewaktu dilihat inverternya juga sudah mati. Nah, karena dikira mungkin ini cut off, jadi sistem PLTS-nya itu dimatikan semuanya. Kemudian setelah saya kunjungi ya, ternyata saya pencet-pencet untuk tombol on off-nya di inverter ini sudah nggak mau lagi nyala ya, nggak tahu kenapa, saya juga bingung. Tapi nggak konslet gitu ya, untuk inverternya ini tuh nggak ada yang short, bau gosong atau bau apa gitu, nggak ya. Jadi inverternya ini tetap adem, tetap nggak ada seperti bekas kebakar gitu, nggak ada. Tapi nggak mau nyala, pokoknya mati total, nggak tahu kenapa gitu. Dan sempet saya bongkar ya untuk inverter ini karena saya itu orangnya nggak paham ya untuk elektronik ataupun alat-alat komponen yang kecil-kecil itu nggak ngerti. Jadi ya cuman dilihat aja, saya cek nggak ada yang rusak, nggak ada yang pecah ataupun meledak gosong atau gimana, itu nggak ada. Secara fisik semuanya itu utuh semua gitu. Dan pas saya perhatikan gitu, saya cek gitu, ternyata ketika saya kasih inputan baterai ya, ini saya tes pakai baterai Livo 4 ini. Begitu saya kasih inputan baterai, ternyata untuk kipasnya itu ketika ditekan ya tombol on off di sini, coba saya arahin ya. Oke. Nah, jadi gini ya. Ini saya mohon maaf ya untuk tempatnya ini ala kadarnya karena ya nggak estetik seperti biasanya. Saya mau curhat aja. Ketika saya tekan tombol onnya ini kipasnya muter gitu, muter tapi kayak nggak nyampe gitu ya. Biasanya tuh kalau inverter Kenika ini ketika ditekan ini kurang lebih 3 detik itu untuk relay di dalamnya itu akan kayak tek gitu ya. Baru kemudian sistemnya ini nyala semuanya. Nah, kalau ini nggak ada suara tek gitu. Cuman selama kita menekan tombol on off-nya ini untuk kipasnya muter terus ya. Tapi nggak mau start gitu. Nggak tahu sih kenapa ya. Ini efek kena petir mungkin. Nah, karena selama penggunaan ini ya kurang lebihnya untuk sekarang ini ya, beberapa hari terakhir inilah, beberapa waktu terakhir lah. Ya pokoknya akhir-akhir ini selama penggunaan inverter ini saya nggak ikut mantau, jadi cukup dari jauh saja. Nanti kalau ada kendala baru saya dikabarin. Begitu ada petir besar inverternya mati, baru saya kunjungin. Dan saya juga sempat heran ya, ternyata dengan sistem yang besar pun inverter ini bisa rusak. Memang untuk inverter ini kurang lebihnya hampir 5 tahun ya saya gunakan. Dan selama saya gunakan ini hanya mati sebentar-sebentar saja. Mungkin saya matikan itu kalau ada bepergian jauh, atau mungkin ketika saya bersihkan, atau kalau ada badai petir baru dimatikan. Nah, selama saya gunakan itu tetap nyala terus, standby. Ya meskipun nggak ada beban, ini tetap nyala terus. Dan dari pengalaman saya, inverter ini memang benar-benar badak seperti namanya. Mau dikasih beban apa saja dia mau. Dan pernah saya tes juga itu, mungkin sahabat bisa nonton videonya. Saya tes benar-benar di 1000 watt, bahkan sedikit lebih, itu masih aman-aman saja. Cuman terdengar seperti bip, tit, tit, tit gitu saja. Dan itu nggak jadi masalah lah bagi dia. Mungkin kalau jangka panjang bisa jadi masalah, tapi kalau cuman sebentar, mungkin semenit 2 menit, ya bukan masalah untuk inverter ini. Namun
Ya perlu diingat, semahal apapun untuk inverter ataupun komponen elektronik yang kita gunakan tentu memiliki usia, tentu memiliki jangka waktu pemakaian ya. Apalagi seperti ini mungkin kaget terkena petir, nggak tahu yang mana yang rusak. Ya ini saya harus memperbaiki dan nggak tahu kemana. Untuk sahabat yang punya mungkin temen ataupun rekomendasi ya servis inverter yang punya saya ini, tulis di kolom komentar ya, sekalian dikasih mungkin kontak telepon ataupun WhatsApp, jadi saya bisa memperbaikinya lagi. Nah, untuk yang punya saya ini inverter yang jenis lama ya, jadi ada sedikit perbedaan untuk yang lama dengan yang model baru. Nah ini yang versi lama, yang versi badaknya. Kalau yang model baru mungkin anaknya badak lah ya, karena memang ada sedikit perbedaan komponen dan agak rewel katanya. Nah gitu ya, jadi kalau ada temen ataupun mungkin kontak yang bisa saya hubungi untuk servis inverter ini, maksudnya tulis di kolom komentar ya, nanti supaya bisa saya perbaiki. Dan kalaupun memang nggak bisa diperbaiki, ya saya harus beli inverter baru ya. Harapannya ya tetap pure sine wave. Kalau nggak bisa low frekuensi lagi ya paling tidak saya bisa beli yang pure sine wave supaya bisa untuk komponen elektronik semuanya, dari kipas, mungkin mesin air, dan beberapa komponen seperti TV. Karena saya sekarang ini pakai inverter yang masih MSW untuk backup ini ya. Dan selama saya penggunaan memang kurang puas. Saya pakai menggunakan kipas juga dengungnya luar biasa dan kurang kenceng. Terus saya tes ke TV saya, itu masih ada seperti dengungan di mesin TV-nya, dan itu saya rasa kurang recommended. Meskipun di tempat saya ini rata-rata menggunakan inverter MSW dan itu aman-aman saja, tapi saya karena kebiasaan menggunakan inverter yang gelombangnya pure sine wave, saya jadi ragu gitu. Nah untuk sementara saya menggunakan inverter 1000 watt yang masih gelombang MSW untuk penerangan di rumah, utamanya untuk penerangan dan juga untuk ngecas HP ya. Kalau TV sekarang off dulu, dan kipas juga kalau panas banget baru saya hidupin, itu pun suaranya berisik ya dan kurang memuaskan lah pokoknya. Ya doakan saja saya ada rezeki lagi, nanti saya beli inverter minimal yang ya apa ya, Tafware yang 1000 watt, nanti continuousnya mungkin ya 300 sampai 400 watt, itu udah cukup banget ya. Wah itu udah cukup banget ya untuk kebutuhan lampu, TV, dan kipas. Mungkin untuk masak nasi ya stop dulu ya. Biasanya saya pakai inverter ini untuk masak nasi ya. Kalau panas itu bisa 2 kali. Kalau mendung ya lumayan pagi ataupun siang bisa masak nasi pakai ini. Kalau sekarang ya stop, pakai rice cooker. Nah sekarang pakai kompor aja. Karena ya gimana ya, ya backupnya itu untuk inverternya MSW dan saya rasa nggak kuat lah untuk masak nasi. Jadi untuk inverter ini sekarang mati, saya harus gimana ini? Sedih ya. Oke lah ya sahabat ya, untuk saat ini saya rasa itu yang ingin saya bagikan. Dan sahabat perlu tahu untuk sekarang kondisi sistem PLTS-nya karena kurang saya rawat ya, dan mungkin butuh saya perbaiki lagi. Coba saya geser ya kameranya ke sana. Sahabat bisa lihat untuk panel suryanya ini sudah saya letakkan di bawah karena tiang-tiangnya itu udah pada rapuh ya. Jadi harus saya turunkan lagi daripada nanti tumbang malah pecah gitu ya. Jadi saya turunkan, dan sepertinya juga untuk tempatnya juga harus saya perbaiki itu ya. Nah, ya butuh maintenance lagi, butuh perbaikan lagi. Kalau baterai dan SCC ya polymer saya itu MPPT masih bagus, sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Kurang lebihnya 2 tahun ya saya pakai itu, udah pokoknya masih mantap ya sampai sekarang. Baterainya juga masih berfungsi dengan baik, cuman untuk
pengecasannya, tegangannya saya turunkan karena baterainya udah tua. Kalau dicas full itu nanti selisih tegangannya bisa jauh, jadi tegangannya saya turunkan. Ya, itu ya sahabat ya. Apalagi ya? Oh ya, di apa ya? Saya mau buat video baru, tapi ini masih belum saya buat sebenarnya. Masih rencana membuat sistem PLTS 10WP pakai SCC, pakai baterai dan juga pakai mesin air. Untuk sistem PLTS tersebut saya buat portable, jadi bisa dibuat untuk nyiram tanaman, tinggal dimasukkan saja selangnya mungkin ke bak ataupun ke sumur, atau juga bisa digunakan untuk nyuci motor. Nah gitu ya, itu masih rencana saya, cuman untuk komponennya sudah saya kumpulkan, tinggal saya rakit. Ditunggu ya untuk videonya. Oke ya, cukup sekian untuk video kali ini. Video cerita ataupun curhat saja, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin sahabat ingin membeli produk-produk yang mungkin seperti inverter ini, linknya saya sertakanlah di pin komentar ataupun di deskripsi video. Oke sahabat, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.